Toyota Starlet tahun 89, kondisi mesin masih bagus, kondisi bodi juga masih oke, udah ada tambahan power steering. Ini adalah Starlet kotak yang sekilas dari luar terlihat seperti tipe tertinggi, yaitu varian SE. Penasaran? Yuk nanti kita cek bagian dalamnya. Starlet kotak sendiri punya beberapa tipe. Ada yang 1000 cc dan ada yang 1300 cc. Kebetulan yang kita bahas kali ini adalah varian 1300 cc. Adapun varian yang 1000 cc bentuknya sekilas nyaris seperti yang 1300 cc. Pada bagian belakang menggunakan bumper plastik berwarna hitam senada dengan bumper depan, sekalipun warna dasar bodinya berwarna merah ataupun putih. Pada varian 1300 cc ada dua tipe, yaitu tipe XLI dan tipe SE. Keduanya menggunakan kode bodi yang sama, yaitu EP71. Pada varian SE sendiri diposisikan sebagai varian tertinggi dan termahal di zamannya. Cirinya ada pada tachometer di bagian dashboard. Untuk lampu belakang yang menjadi satu antara lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur juga bentuknya mengkotak, tegas, simpel, dan fungsional. Karena simpelnya, mobil ini banyak digunakan untuk modifikasi dengan berbagai macam aliran atau untuk koleksi original oleh sebagian artis atau selebriti. Di antara artis atau selebriti yang hobi mengkoleksi mobil tua seperti ini, sebut saja di antaranya ada Desta Mahendra maupun Gading Marten. Yang unik dari mobil ini yaitu pada bagian depan ada grill plastik berwarna hitam diapit oleh headlamp berbentuk trapesium. Hanya logo Toyota pada bagian grill sudah tidak ada. Mungkin itu PR buat teman-teman yang ingin meminang mobil ini dengan harga 25 juta nego. Selebihnya untuk urusan mesin masih bagus, bodi juga masih bagus, begitu juga kaki-kaki masih kuat, tangguh, dan nyaman sekali. Untuk urusan bodi yang harus diperhatikan yaitu bodi di bawah pintu, biasanya keropos di usia tua. Tapi bodi mobil ini masih bagus tanpa karat. Begitu juga halnya pada bawah pintu belakang, semuanya masih bagus tanpa karat dan nut-nut juga masih ketemu semua. Untuk velg juga sudah aluminium dan ban juga tapaknya sudah lumayan lebar, berguna banget untuk kecepatan tinggi atau jalan licin saat hujan. Semua varian Starlet kotak semuanya berpenggerak roda depan, alhasil konsumsi BBM mobil ini pun bisa dikatakan irit, bisa belasan kilometer per liter. Kondisi bodi sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri, semuanya masih bagus, tidak ditemukan karat yang mengganggu, masih rapi semua. Untuk pintu depan, jarak antar panel bodi juga masih bisa dikatakan rapat dan nut-nut juga masih ketemu semua dan lurus teman-teman. Untuk kap mesin, jarak antara panel kap mesin dan bodi juga masih rapat, lurus, minim dempul. Ini juga berlaku seperti di sebelahnya. Di sebelah kiri juga sama dengan kap mesin sebelah kanan, memiliki kerapatan yang sama dengan panel bodi, semua masih terlihat mulus. Dengan mesin 1300 cc dan tenaga yang dihasilkan 65 horsepower pada 6000 rpm dan torsi 98 Nm pada 3600 rpm. Saya rasa mobil ini adalah Motuba yang masih cukup bergengsi dan worth it untuk menemani aktivitas sehari-hari dalam kota ataupun hanya sebagai hobi. Sekarang yuk kita masuk ke bagian interior. Dan ya, seperti ini dia interior mobil Toyota Starlet tahun 1989. Pada bagian door trimnya sudah mengalami modifikasi, bahkan mobil ini usianya sudah lebih dari 30 tahun. Bagaimanapun juga part aslinya sulit didapat. Dan ini penampakan setir dan dashboard secara keseluruhan dan juga jok yang sudah dilapisi kulit sintetis, begitu pula dengan door trim pintu kiri yang sudah sama seperti yang kanan. Pada kursi belakang juga joknya sudah dilapisi kulit sintetis sama seperti bagian depan, juga door trimnya sudah mengalami modifikasi. Dan pada bagian ini, tepatnya di bagian cluster meter pada dashboard, yang membedakan varian SE atau varian tertinggi dengan varian XLI. Pada varian SE, cluster meter di dashboard sudah dilengkapi dengan tachometer seperti ini atau indikator penunjuk tingkat putaran mesin.
Beruntungnya kisi-kisi AC pada Toyota Starlet ini masih lengkap dan masih bagus karena part ini termasuk part yang sulit dicari keberadaannya. Bahkan di sini sudah terpasang head unit dengan layar touchscreen, namun konsol tengah masih utuh berikut ashtray dan lighternya. Luar biasa. Di sini kita bisa lihat knob gear, kisi-kisi AC, tuas untuk wiper maupun lampu, semuanya masih utuh di posisinya. Sama halnya di sebelah kanan ini, tuas lampu dan sen berikut juga dengan lubang kunci kontak, semuanya masih bagus dan masih berfungsi dengan normal. Di bagian tengah ini tuas transmisi dan juga tuas rem tangan, semuanya masih bagus. Berikut juga konsolnya yang masih berfungsi dengan baik. Walaupun jok sudah dilapisi dengan kulit sintetis, namun ergonomi masih nyaman, artinya kursi masih dalam keadaan bagus dan masih layak pakai. Begitu pula dengan kursi pengemudi yang masih bagus dan layak pakai, karena mencari jok asli Starlet juga bukan perkara mudah, ini patut dipertimbangkan. Sudah menjadi ciri khas Starlet kotak kalau kabin bisa dikatakan sangat-sangat kompak dan ideal untuk 4 orang saja, namun justru memberikan kesan eksklusif. Jok belakang tidak terlalu lebar namun nyaman, ciri khas sedan hatchback yang ergonominya mirip dengan Corolla GL. Untuk plafon sendiri kondisinya masih rapi bersih, dilengkapi lampu interior yang fungsional, ciri khas mobil tahun 80-an. Saat kita masuk dari pintu kiri depan, disinilah kita bisa melihat kalau dashboard dan konsol sendiri semuanya bernuansa kotak. Penjualan Starlet kotak ini hanya bertahan sampai tahun 1989, setelahnya berganti menjadi Starlet kapsul. Bisa dikatakan inilah generasi terakhir Starlet kotak yang populasinya langka namun sangat bergengsi mengingat pemiliknya kebanyakan dari kalangan hobi. Kalau untuk kenyamanan sendiri, mobil ini AC-nya cukup dingin dan sampai ke kabin penumpang bagian belakang juga terasa dinginnya. Duduk di kursi belakang juga terasa nyaman dan teman-teman tidak perlu khawatir spare part untuk kaki-kaki bisa kanibal pakai punya Toyota Soluna. Di zamannya mobil ini bersaing dengan Civic Wonder hatchback, Chery CX atau Chery Winner maupun Suzuki Forza. Untuk kaki-kaki, mobil Toyota Starlet ini bisa dikatakan cukup nyaman, bahkan sudah menggunakan velg yang lumayan besar pakai ring 15. Kalau teman-teman minat dengan Toyota Starlet kotak, cukup siapkan budget untuk servis radiator tiap tahun. Maklum mobil tua, masalahnya cuma di overheat, selebihnya oke. Datang langsung ke Yakub Motor, itu dia nomor teleponnya. Kondisi mobil sendiri masih bagus, buka 25 juta nego teman-teman.